Halo sahabat Cevada, kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Video ini akan berisi tentang aturan perkalian dan pengisian tempat. Prinsip dasar membilang. Jadi jika ada beberapa tahap, misalkan ada 2 tahap dengan M cara, tahap pertama, dan untuk tahap kedua ada N cara, maka banyaknya keseluruhan cara yang dapat dilakukan adalah M dikali N cara. Contohnya, jika kalian memiliki 3 kaos dan 2 celana jeans, maka ada berapa banyak cara kalian memasangkan kaos dan jeans. Ini artinya aturan perkalian yang dapat kalian gunakan. Berarti banyak cara sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Jadi ada 6 cara, ada sebanyak 6 cara yang dapat kalian lakukan untuk memasangkan 3 kaos dan 2 jeans yang kalian punya. Jika ada tahap ketiga, misalkan P cara, berarti tinggal kalian tambahkan saja kali P. Berarti kalau misalnya ada 3 kaos, 2 jeans, dan 3 sepatu, tinggal kalian tambahkan kalinya menjadi 3 kali 2 kali 3 menjadi 18 cara. Mudah ya aturan perkalian? Ya, asalkan kalian mau belajar, pasti semua bisa. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh soal. Ini adalah kasus yang berbeda dari yang contoh kaos dan jeans tadi, tapi penerapannya aturan perkaliannya sama. Berikut ini jalan yang dapat dilalui pengendara motor dari kota A ke kota C melalui kota B. Ada berapa cara pengendara motor pergi dari kota A menuju kota C? Nah, kalian harus hitung dari A ke B itu ada berapa jalan. Sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 cara. Lalu dari kota B ke kota C ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 jalan. Maka keseluruhan cara yang dapat dilalui si pengendara motor untuk pergi dari kota A ke kota C, dari A ke C melalui B adalah 4 kali 3. Sama dengan 12 cara. Gimana? Sudah cukup ya untuk penggambarannya aturan perkalian? Sekarang saatnya kalian mencoba ke soal. Jadi di sini ada kota A ke kota E melalui kota B, C, dan D. Dari 3 alternatif tersebut, yang ditanyakan adalah ada berapa cara pergi dari kota A menuju kota E jika pertanyaan yang pertama melalui kota B, yang kedua melalui kota C, yang ketiga melalui kota D. Silakan kalian jawab pertanyaannya 1A, B, C di komen video ini ya. Atau dapat kalian jawab di kelas online matematika. Nah, ini selanjutnya, tentukan banyaknya bilangan genap terdiri dari 2 angka yang disusun dari angka-angka 45, 4, 5, 6, dan 7. Yang pertama, angka boleh berulang. Di sini Ibu akan menjelaskan secara manual terlebih dahulu. Jika 2 angka berarti akan Ibu susun 44, 45, 46, 47, lalu 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 76, 77. Di sini bilangannya harus genap. Berarti jika dia genap, angka keduanya atau satuannya, satuan itu yang ujung ya, angka kedua atau satuannya itu dia merupakan bilangan genap dari 2, 4, 6, 8, 0. Jadi 4, 4, 4, 6, 5, 4, 5, 6, 6, 4, 6, 6, 7, 4, 7,
76. Angkanya boleh berulang. Di sini ada 44 dan 66, berarti boleh masuk. Nah, keseluruhan angka yang tadi sudah kita garis-garis bawahi biru, itulah jawaban untuk nomor A. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jawabnya sama dengan 8 bilangan. Untuk yang B, angka tidak boleh berulang. Jika tidak boleh berulang, maka ada angka 44 dan 66 tidak boleh ikut. Berarti jika 44 dan 66 tidak boleh ikut, sisanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawabannya sama dengan 6 bilangan genap yang tersusun. Ini adalah cara pertama. Cara kedua yang kalian perhatikan adalah karena terdiri dari 2 angka, maka kalian buat kotak yang terdiri dari 2 angka. Untuk yang A, pertama-tama kita lihat syaratnya. Syaratnya adalah bilangan genap. Karena dia bilangan genap, maka angka 4, 5, 6, 7 tidak semuanya boleh masuk ke kotak ujung. Kotak ujung ini merupakan kotak satuan. Satuannya genap itu hanya 4 dan 6. 4 dan 6. Artinya hanya 2 angka ini, berarti kita tulis 2 angka yang boleh. Setelah itu, karena dia boleh berulang, untuk kotak yang pertama, angka yang pertama boleh angka 4, boleh angka 5, boleh angka 6, boleh angka 7. Maka jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Jadi ini artinya angka ini untuk apa sih? Untuk dikalikan. 4 dikali 2 sama dengan 8. Sama saja kan hasilnya? 8. Tinggal kalian pilih mau menggunakan cara 1 atau cara 2. Yang untuk jawaban B adalah angka tidak boleh berulang. Berarti syaratnya ada 2. Sekarang kita tulis dulu syarat yang pertama, bilangan genap. Karena genap, kotak satuan atau kotak yang ujung ini haruslah angka-angka genap, yaitu 4 dan 6. 5 dan 7 tidak boleh karena angkanya nanti menjadi ganjil. Jadi hanya 2 angka totalnya yang boleh ada di angka satuan. Lalu kotak yang pertama, karena dia tidak boleh berulang, ketika sudah ada angka di ujung atau di satuan, maka tidak boleh lagi angka itu berulang di angka awal. Contohnya 44 dan 66. Berarti hanya 3 angka yang boleh. Kan sudah diisi nih 1 di kotak satuan. Berarti ini kan jumlahnya semuanya ada 4. Dari 4, 5, 6, 7. Berarti jumlahnya ada 4. Karena nggak boleh berurang, dikurangin 1. Menjadi 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sama kan hasilnya 6 cara. Jadi silakan kalian gunakan yang mudah menurut kalian. Sekarang kita akan mencoba soal nomor 3. Suatu gedung mempunyai 4 pintu keluar masuk. Berapa cara seseorang dapat masuk dan keluar? Nah, di buku modul sudah dituliskan cara manualnya seperti yang tadi Ibu jelaskan. Ibu tulis 114, 4, 45 sampai dengan 47. Yang ini akan Ibu beritahu caranya yang menggunakan kotak. Jadi, ini ada 2 kotak. Artinya, kenapa 2 kotak? Karena ini masuk, yang ini adalah keluar. Jadi ada cara masuk dan cara keluar. 4 pintu masuk, berarti dengan pintu yang berbeda. Berarti kalau
masuknya ke 4-4-nya boleh, karena pintunya harus berbeda, berarti kalian kurang 1. Ya, tidak boleh berulang dikurang 1. Harus berbeda dikurang 1 dari jumlah yang ada. 4 dikurang 1 karena sudah diisi di pintu masuk. Berarti di sini diisi 3. Berarti ada 12 cara untuk memasuki gedung dan keluar gedung dengan pintu yang berbeda. Untuk yang B itu dengan pintu mana saja. Di sini ada 4 pintu masuk, berarti totalnya ada 4. Keluarnya juga boleh ke 4-4-nya, karena boleh pintu mana saja. Nggak harus berbeda, berarti ada 4 kali 4 cara, sama dengan 16 cara. Jadi untuk yang pintu berbeda, 12 cara untuk keluar masuk gedung. Jika dengan pintu mana saja boleh, maka ada 16 cara. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Dari angka 0 sampai dengan 6, berapa banyaknya bilangan ribuan yang dapat disusun jika tanpa pengulangan boleh berulang? Ribuan artinya kalau ribuan itu 3 angka. Misalnya kalian nulis 1000, berarti ada 3 kan? Artinya ada 4 angka. Karena 1000, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi kotaknya kita buat 4. Nah, kalau dia angkanya ribuan, kalau dia 0, 1, 2, 3 ini tidak ribuan kan, karena awalnya 0. Jadi ini sama saja ratusan. Berarti dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini angka 0-nya nggak boleh masuk ke kotak pertama. Karena apa? Karena nanti tidak jadi ribuan, jadinya ratusan. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini jumlahnya ada 6 angka. Berarti di sini kita tuliskan 6. 6 itu jumlah angka yang boleh ya. Berarti untuk di kotak kedua, karena di sini ada syaratnya, tanpa pengulangan, ingat tadi dengan berbeda, tidak boleh berulang, artinya jumlah semua angka yang disediakan dikurang 1. Jumlahnya semuanya ada 7. Berarti 7 dikurang sudah 1 diisi di kotak pertama, berarti tinggal 6. Ya, 7 dikurang 1 jadi 6. Untuk yang kotak ketiga dikurang lagi 6 dikurang 1 jadi 5. Untuk kotak terakhir juga sama, karena tidak boleh berulang ya. 5 dikurang 1 jadi 4. Jadi keseluruhan caranya sama dengan 6 kali 6 kali 5 kali 4. Berapa hasilnya? 36 kali 20, yaitu 720 cara atau 720 bilangan yang dapat disusun. Bilangan. Untuk yang boleh berulang, cara membuat kotaknya masih sama, yaitu 4 kotak karena ribuan. Kotak yang pertama, nah, dari 0 sampai dengan 6, kotak yang pertama masih sama, tidak boleh diisi dengan angka 0 karena dia akan menjadi angka ratusan. Maka jumlah angkanya yang boleh adalah 6. Berarti yang ditulis adalah 6 jumlah angka yang boleh. Di sini syaratnya dia boleh berulang, artinya semua angka yang di sini yang ada disediakan 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 6 ini boleh masuk ke kotak nomor 2 karena boleh berulang. Ya, berarti semuanya ada 7. Kotak nomor 3 semuanya juga boleh masuk, berarti ada 7. Karena boleh berulang ya, berarti di kotak terakhir juga boleh semuanya masuk. Jadi 7 sama dengan 6 kali 7 kali 7 kali 7 sama dengan 42 dikali 49.
9 kali 2, 18, 9 kali 4, 36, 37, tambah 8, 16. Berarti 2. Ada 2058 bilangan yang dapat disusun dari angka 0 sampai dengan 6 angka ribuan yang dapat disusun. Oke, untuk yang kelima, tentukan banyaknya bilangan ratusan terdiri dari 3 angka dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kalian cari soal nomor 5 ini ya, dengan soal nomor 2 ini. Oke, nomor 5, tentukan banyaknya bilangan ratusan terdiri dari 3 angka. Angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 tidak berulang, yang A, yang B boleh berulang. Oke, sepertinya ini saja menjadi tugas kalian. Nomor 5 akan Ibu jelaskan. Tidak berulang karena dia ratusan, berarti 3 kotak ya. 3 kotak ini 1, 2, 3, 4, 5 angka yang disediakan ada 5. Berarti 5 karena tidak boleh berkurang, kurang 1 jadi 4, 3. Berarti semuanya 5 kali 4 kali 3 sama dengan 20 kali 3 sama dengan 60. Yang boleh berulang, artinya dari 1, 2, 3, 4, 5 ini ada 5 angka yang boleh berulang, berarti 5 lagi boleh, 5 lagi boleh, 5 angkanya semuanya boleh terisi di kotak 1, 2, 3. Artinya 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 bilangan yang dapat tersusun. Nah, untuk ini coba kalian kerjakan dan kita diskusikan hasilnya. Tentukan banyaknya bilangan ratusan ganjil yang terdiri dari 3 angka ya, artinya ratusan. Nah, ini ada syaratnya, dia ganjil dari angka-angka 1 sampai dengan 5. Yang A tidak berulang, yang B boleh berulang. Oke, kalian harus mendengarkan video ini sampai akhir dan kalian harus support channel Ibu. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Semoga kalian paham. Jika kurang paham, kalian bisa tanyakan ke Ibu langsung ya.